Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana mengisi e-raport online. Pertama-tama kita masuk dulu di situsnya atau di alamat websitenya e-raport. Kalau yang ini kebetulan saya akan mengisikan e-raportnya SMKN 6 Jember. Oke, saya ketikkan e-raport SMKN 6 Jember. Ini alamat situsnya. Oke, kemudian kita isikan bisa email, bisa NUPTK, bisa NSN. Nah, kalau kita ingin mengisikan nilai raport, berarti NUPTK Bapak Ibu Guru atau email Bapak Ibu Guru yang sudah terdaftar di Dapodik. Ini kebetulan email saya. Terus ini passwordnya akan saya isikan. Kemudian bulannya tahun ajarannya tinggal dipilih. Dan saya akan mencoba mengisikan yang di semester ganjil 2019-2020. Saya klik masuk. Kalau Bapak Ibu menggunakan komputernya sendiri, kalau mau diperbarui passwordnya tinggal klik perbarui. Biasanya ini otomatis simpan, sehingga kalau kita lupa password itu sama browsernya akan diambilkan dari password yang pernah kita simpan. Tapi kalau kita menggunakan bukan dari laptop sendiri atau bukan dari laptop resmi dari sekolah, sebaiknya ya tidak perlu disimpan karena takutnya nanti malah disalahgunakan. Oke, nanti akan muncul tampilan dashboard seperti ini atau tampilan beranda seperti ini. Kebetulan saya sudah pernah ngisi 3 ini. Keterampilan itu sudah saya isi, pengetahuan juga sudah saya isi. Nah, langkahnya seperti apa? Yang jelas yang pertama kita harus melakukan perencanaan dulu. Ini kita harus isi. Pertama kita isikan rasionya dulu. Ini rasio penilaiannya kita harus isikan. Mata pelajaran apa, rasio pengetahuannya berapa, rasio keterampilannya berapa. Itu harus ditentukan terlebih dahulu. Saya kebetulan saya bikin sama semua pengetahuan karena saya ngajar materi produktif, pengetahuannya 40, keterampilannya 60. Oke, saya simpan. Kemudian saya setting di pengetahuan, nilai di pengetahuan saya setting, saya tambahkan, ini kebetulan saya sudah tambahkan di kelas 10-nya. Sekarang saya coba akan tambahkan di kelas 11-nya. Saya kebetulan ngajar di kelas 11 di AKL 1 komputer akuntansi. Oke, yang pertama saya akan isikan UH-nya. UH, kemudian UTS, kemudian UAS. Itu saya harus isikan. Kemudian saya menggunakan penilaian seperti apa, itu saya isikan. Kemudian bobotnya, saya kebetulan memberikan bobot ini 50%, 50% atau saya tuliskan 50 gitu aja. Ini saya tuliskan 50, ini 25, ini 25. Sebenarnya bisa saya tuliskan ini 2, ini 1, ini 1, itu sama saja. Kemudian KD-nya itu saya cek dulu di KD-nya, KD spreadsheet, di komputer akuntansi kelas 11. KD-nya kita lihat sampai KD 10 ini semester berapa. Kita ngeceknya dari sini. KD yang kita ajarkan. Walaupun sebenarnya KD yang kita ajarkan ini fleksibel saja tergantung
kita melakukan proses pengajarannya seperti apa. Misalnya di silabus awal itu tertulis memang dari nasional KD-nya ada 12 misalnya. Kemudian dari 12 sampai 6 itu di semester ganjil. Nah, tapi ketika kita menjumpai KD itu tidak diajarkan karena memang anaknya misalnya PKL dan kita semua dari 12 itu diajarkan semuanya di semester ganjil, maka ya semuanya kita masukkan. Itu tergantung kita ngerjainnya seperti apa. Oke, ini KD 10 semester ganjil. KD 11, ini ada 19, berarti 1 sampai 10 itu di KD di semester ganjil. Karena kan saya akan ngisikan rapot di semester ganjil. Kebetulan saya juga ngajarnya sesuai dengan kurikulum yang nasional. Nah, ini KD 11 itu di semester genap. Saya sudah setting ini di semester genap. Sehingga saya harus ngisikan 1 sampai 10. Maka di sini di pengisian sini ulangan hariannya itu saya beri nilai dari 1 sampai 10. Nah, di sini muncul banyak sampai 30. Karena kebetulan materi komputer akuntansi itu akan diajarkan juga di kelas 12. Nah, kebetulan yang sampai 19 ini semester genap. Ini semester genapnya, kemudian yang ini sampai ke sana. Nah, ini sampai ke sana itu semester di kelas 12-nya. Oke. Nah, karena saya mengisikan di semester ganjil di kelas 11-nya, maka saya cukup mengisikan ini untuk ulangan harian karena KD-nya pasti saya harus punya nilai. Walaupun misalnya ini untuk KD 3.1 sama KD 3.2 saya melakukan ulangan harian itu bersamaan. Nah, ketika saya melakukan ulangan harian bersamaan, maka nilai yang satu nilai itu saya akan letakkan di sini sama sini. Itu maksudnya. Kita bisa isikan gitu. Kemudian untuk UTS. Nah, kebetulan ketika UTS, ketika tengah semester, saya bagi rata. Saya ngasih ujian itu materi kelas KD 1, 2, 3, 4 sama 5. Oke. Oke, seperti itu. Nah, untuk UASnya, karena UASnya ketika kita semester itu biasanya saya memberikan ujian itu materi mulai dari semester awal bukan semester sih, dari awal sampai KD akhir, dari mulai pengenalan sampai KD akhir itu biasanya di UAS. Maka KD saya ini centang semua, karena nanti penilaiannya ada semua di sini. Walaupun keluar nilainya itu hanya 1. Pada saat UAS itu nilainya hanya 1, tapi ini mewakili 10 KD itu. Nah, nanti dari misalnya kita punya satu nilai, tinggal kita split sesuai dengan KD-nya. Itu kalau seandainya kita memang membedakan, misalnya KD 1, 2, 3 ini sulit. Ini nanti prosentasenya berapa? 34, 3.5, 3.6 itu tidak sulit. Nah, itu prosentasenya berapa? Itu kita bisa tentukan. Tapi kalau misalnya kita anggap semuanya sama, ya sudah, berarti nanti pada saat kita ujian akhir semester, ya kita bagi rata aja. Berarti nilainya sama, kita letakkan di sini. Oke. Kalau sudah, kita simpan. Nah, ini saya simpan. Oke. Saya sudah nambah untuk kelas 11. Ini sudah ada nambah 11. Ini sudah nambah. Saya tambah lagi. Ini kelas 11. AKL 2, komputer akuntansi.
kemudian ini UH, ini UTS, ini UAS. Tertulis, bobotnya 2, 1, 1. Ini saya sampai KD 10, ulangan hariannya ini hanya KD 1 sampai 5, ini semua KD. Mungkin ada beberapa yang menggunakan hanya 1 KD aja di ujian UAS-nya. Hanya memang kebetulan saya sendiri tidak melakukan seperti itu karena memang ketika UAS saya mengujikan semua KD. Maka saya nuliskannya seperti ini. Oke, saya simpan. Kemudian saya tambahkan lagi untuk kelas 11 AKL 3 komputer akuntansi, ini saya kasih UH, UTS, UAS. Kemudian ini saya gunakan tertulis, dan tertulis. Kenapa tertulis? Karena memang saya biasanya gunakan tulis kalau yang untuk pengetahuan. Oke. Oke, udah. Kalau sudah, oke, saya simpan. Oke, itu perencanaan untuk pengetahuan. Kemudian perencanaan untuk keterampilan. Perencanaan untuk keterampilan saya tambahkan. Nah, kebetulan saya hanya ngajar di kelas 11 di komputer akuntansi ini. Saya hanya melakukan penilaian 1, yaitu kinerja. Saya hanya menilai kinerja anak-anak. Ya, saya kasih bobot 100. Ini saya hanya ngasih kinerja. Ini ada KD 41 sampai 410. Oke, saya simpan. Oke, saya tambahkan lagi. Kelas 11 KL 2 komputer akuntansi kinerja 100 kinerja. Ini maksudnya bobotnya. Kalau Bapak Ibu mempunyai nilai prakteknya, keterampilannya tuh tidak hanya kinerja, misalnya ada portofolio singkat, ya tuliskan aja portofolio, tinggal kinerjanya itu bobotnya berapa, portofolionya itu bobotnya berapa, itu terserah Bapak Ibu mau menilainya. Kalau saya kebetulan saya ambilkan dari kinerjanya saja karena memang tidak membuat produk, hanya sebagai operator. Ya, sebagai operator itu kita hanya menilai kemampuan skill anak siswa berpraktek. Ini tidak sampai membuat produk. Oke, ini kinerja ini 100, saya tuliskan kinerja. Oke, ini 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40. Oke, saya simpan. Oke, kemudian setelah saya lakukan ini bobot keterampilan. Nah, ini bobotnya. Ini kebetulan sudah saya set. Ini sebenarnya kalau seandainya saya tidak hanya kinerja saja, misalnya di kelas ini ada kinerja, nah nanti kita bisa tentukan bobotnya.
Saya tuliskan 1 itu aja juga nggak masalah. Karena nanti biasanya kalau ada 2 kegiatan nilainya nilai misalnya saya untuk 10 AKL 1 ada kinerja ada portofolio. Nah, misalnya kinerjanya saya bikin 50%, portofolionya 50%, maka nanti ada perbandingan. Nilai itu akan dibobot sesuai bobotnya ini. Kita tuliskan 1 juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tergantung kita mau menggunakan angka apa. Oke, selanjutnya begitu kita lakukan proses perencanaan, kita melakukan proses penilaian. Oke, kalau untuk penilaian, nah pada saat kita melakukan proses penilaian, kita siapkan dulu nilai yang sudah kita buat. Nah, ini kebetulan nilai-nilai yang sudah saya buat menggunakan spreadsheet. Oke, sudah seperti ini. Nah, ini nilai ulangan hariannya, kemudian ini UTS-nya, ini UAS-nya, ini nilai keterampilannya. Nah, kalau sudah kita siapkan seperti ini, nanti kita tinggal ngisi di sini. Ya, saya mulai dari pengetahuan, penilaian, pengetahuan seperti ini. Kita klik kelas, kemudian 10 AKL 3. Kenapa 10 AKL? Kebetulan saya sudah sampai sini. Ini kan 10 AKL 3. Oke. Oke, kemudian spreadsheet. Saya ngisi ulangan harian dulu. Oke. Saya unduh dulu formatnya. Saya akan buka. Oke. Caranya gini, supaya prosesnya itu nggak kita begitu download nggak hilang downloadnya itu ada di mana. Saya akan cek ini. Saya ulangi lagi, saya klik kanan sini, klik tampilkan foldernya. Nah, ini filenya ada di mana? Loh, ternyata filenya ada di download. Oke. Ini, kita lihat file downloadnya. Oke. Selanjutnya kita buka file ini. Oke. File ini kita buka. Oke, file ini kita buka. Atau bukanya bisa aja pada saat download seperti ini, diklik di ganda di sini, otomatis dia akan buka. Oke. Kalau sudah kita buka seperti ini, pertama yakinkan dulu urutan nama ini benar. Takutnya ada nama yang nggak sesuai gitu loh dengan daftar yang kita punya ini. Maka saya kopikan dulu ini. Ngecek. Saya copy, saya pastekan di sini. Paste spesial value. Oke, saya cek di sini. Saya letakkan sebelahnya aja deh. Oke, saya letakkan di sini. Saya kasih satu jeda di sini. Nanti karena kita akan nguji di sini nanti. Gimana cara ngujinya? Kita pakai rumus. Rumusnya apakah sel ini sama dengan sel ini? Oke. If dalam kurung ini sama dengan ini. Kalau iya, saya kasih tanda petik. Kalau tidak, saya kasih angka 1. Nah, ini berarti sama. Kalau saya kopikan ke bawah, oke. Nah, ini berarti sama. Nggak sama itu misalnya ini misalnya ada JJ-nya. Nah, ini nggak sama. Atau misalnya ini saya balik ya. Kadang kalau urutannya nggak sesuai, misalnya seperti ini urutannya nggak sesuai. Ini saya kopikan ke bawah lagi. Nah, ini nggak sama. Nah, itu bisa kita antisipasi gitu loh. Makanya kita cek dulu. Kalau sudah yakin sama, ini kan barusan sudah sama. Ketika kita kopikan dari sini, saya copy, saya letakkan di sini, paste spesial value. Oke, sama kan? Karena tandanya spasi. Nah, tadi kita menguji kalau seandainya dia spasi, ya
Ya sama, kita ngasih spasi kosong. Kalau enggak ganti angka 1. Nah, kalau sudah sama berarti datanya sudah valid. Oke, saya delete entire column. Oke, berarti datanya valid dari sini, urutannya valid. Nah, kalau sudah urutannya valid, tinggal kita copy. Nih, kita copy. Kemudian di sini, klik kanan, paste spesial value. Kalau mouse-nya bermasalah ya tinggal ini aja ya. Paste spesial, tinggal pilih value. Oke. Kalau sudah, kita simpan, save. Kita save. Ini sama aja, oke. Kita close. Kalau sudah kita selesai. Yang di close hanya ini aja, bukan yang satunya. Yang ini biarkan aja, karena nanti kita akan masih ngisikan untuk UTS. Oke, kita close. Oke. Nah, sekarang kita upload, kita unggah. Nah, cari di download. Karena tadi letaknya kan di, misalnya nanti posisinya bukan di download, kita lagi aktif di sini misalnya, dicari di download. Karena nanti tadi posisi tempatnya kan di download. Oke, kalau sudah kita pilih ini, kita open. Oke, sudah masuk. Kalau sudah kita simpan. Oke. Udah, kita sudah ngisikan ulangan harian. Selanjutnya akan kita isikan UTS. Nah, tapi ini triknya. Sebelum kita berubah dari ulangan harian ke UTS, file ini kita pindahkan dulu. Jangan diletakkan di sini, karena kalau diletakkan di sini, begitu kita copy, kita nyari lagi nanti. Kita mau ngupload, kita masih nyari lagi. Maka biarkan ini kosong. Itu kita download baru, itu nanti IC-nya baru. File Excel ini kita pindah dulu. Saya cut dulu. Kemudian saya letakkan, saya membuat folder di tempat lain. Di folder yang biasa saya letakkan nilai. Nah, saya bikin folder baru, rapot ganjil, untuk yang sudah saya upload di rapot. Saya pastekan di sini. Sehingga kita move, saya pindah di sini. Nah, di sini kita kasih nama. Tadi kan AKL 3 untuk UH, ulangan harian. Oke. Udah. Sehingga nanti di download itu sudah kosong. Nggak ada lagi. Karena kan kebiasaan kita itu biasanya begitu kita download dari sini, dan lagi kan kita akan coba lagi untuk yang UTS. Nah, biasanya ini AKL 1 sudah, AKL 3 AKL 3 spreadsheet UTS. Nah, ini kan kosong seperti ini. Nah, biasanya kita unduh lagi kan untuk formatnya di kelas ini, karena nanti nama-namanya beda. Nah, kalau kita tidak pindahkan, ini saya refresh dulu, sorry, ini sudah, oke. Ini kalau saya refresh, masih belum 100%. Nah, biasanya di sini, nah ini sudah ada. Kalau tadi kan kita kebetulan sudah kita pindah. Kalau seandainya tidak kita pindah, dia akan download di sini, akan muncul di sini. Tulisannya sama, hampir sama, format nilai. Hanya di sini akan tertulis 10 AKL 3, tapi tidak disebutkan UH atau UTS atau enggak disebutkan. Sehingga begitu kita download banyak, kita akan pasti bingung, ini yang mana nilai pengetahuan untuk UH-nya atau apa, itu kita akan bingung, akan double nanti. Makanya tadi sebelum kita melanjut ke format yang lain atau lanjut ke nilai yang lain, setelah ulangan harian kita ngisikan ujian tengah semester,
Nah, itu kita pindahkan dulu sehingga di sini itu kosong hanya satu. Sehingga ketika kita isikan lagi, ini kan tadi kita sudah urutannya benar. Nah, sekarang kita ngisikan yang UTS-nya. Ini UTS. Ini saya copy, saya pastekan di sini. Nah, padahal nilainya hanya satu. Padahal kita harus butuh 5 nilai. Nah, kebetulan saya kasih nilai sama karena saya anggap prosesnya sama. Oke, paste spesial value. Oke, seperti ini. Kita simpan. Nah, oke, kita close kalau sudah simpan. Oke, pada saat kita unggah ini, klik di sini. Nah, kita di sini nggak akan muncul banyak file Excel-nya. Ini hanya muncul satu, sehingga ketika kita milih itu nggak milih mana yang mau kita upload itu loh. Karena kalau semakin banyak file yang akan sudah kita download dan berada di satu tempat, itu biasanya kemungkinan kesalahan klik itu ada. Makanya kita hindari. Nah, kalau seperti ini kan kemungkinan kita salah klik atau kita salah milih file itu sudah kita eliminir. Oke, kita klik. Oke, kita lihat benar UTS. Oke, kita open. Oke, kalau sudah simpan. Oke. Oke. Selanjutnya kita pindahkan dulu ini. Kita pindahkan, kita cut. Kita ke rapotnya, kita paste di sini. Kita punya 10 AKL 3 UTS. Oke. Selanjutnya kita ke UAS. Oke. Kita download. Oke, kalau sudah kita download, kita buka. Oke, kita buka UAS-nya. Oke, UAS-nya ini saya copy. Oke, AKL3. Saya letakkan sini. Saya pastekan. Oke. Kenapa saya harus mengisikan UAS-nya juga? Saya nanti kita bisa tahu kemampuan anak itu per KD, di ulangan hariannya berapa, di ujian akhir semesternya berapa. Itu kita bisa analisis. Kalau hanya jadi satu itu biasanya kita nggak akan bisa menganalisis per KD-nya. Oke, saya simpan. Jangan lupa di close dulu. Kalau sudah kita unggah. Oke, ini kan hanya satu. Oke, ban. Oke, kalau sudah kita simpan. Ya, kalau sudah kita cek apakah nilai kita sudah masuk. Nah, kita lihat sudah masuk. Nilai pengetahuan, nilai keterampilan sudah. Sama juga tadi saya belum tunjukkan bagaimana melakukan proses keterampilan. Di keterampilan juga sama sih sebenarnya. Tinggal dipilih kelasnya, mata pelajarannya, kemudian perencanaannya apa. Nah, ini kebetulan sudah saya isikan. Sama prosesnya, tinggal unduh format, dibuka, kemudian disesuaikan dengan nilai yang sudah kita buat. Diisikan dengan nilai yang sudah kita buat. Oke, sudah. Oke, saya kira itu dulu di sesi ini gimana kita melakukan perencanaan, kemudian melakukan pengisian nilai rapot baik pengetahuan maupun keterampilan. Oke, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.